Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dan juga teman saya Laili Yordania Fahira dan Fikri Agung Bagaskara. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Menurut Ma'ruf Al-Hurki, tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di. Sedangkan menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja al-makhluk, seperti membuang segala sesuatu hal tentang kelemahan manusia, seperti hawa nafsu, dan juga mendekati sebagaimana hakikat kesucian rohani, seperti mencontoh perilaku Rasulullah dalam hal syariat. Sejarah tasawuf. Kelahiran tasawuf secara historis yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang Yazid yang bernama Abu Hasim Al-Kufi dari Irak, di mana ada anggapan bahwa lahirnya ilmu tasawuf bukan bersamaan dengan lahirnya Islam, tetapi lahirnya tasawuf itu merupakan perpaduan dari berbagai ajaran agama. Perkembangan ini mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, mulai dari sebelum diangkat sebagai nabi hingga pada akhirnya resmi diangkat menjadi nabi. Perkembangan tasawuf kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tasawuf semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya agama Islam di berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tasawuf. Secara historis, tasawuf telah mengalami banyak tahap perkembangan sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, di mana sejak peristiwa tersebut terjadi beberapa kekacauan dan juga kemerosotan akhlak. Oleh karenanya, para ulama dan sahabat yang masih ada sepakat mengupayakan kebangkitan kembali ajaran Islam mengenai hidup zuhud dan lain sebagainya. Dari hal tersebutlah awal mula timbulnya benih tasawuf. Perkembangan tasawuf yaitu pada perkembangan abad ke-1 dan 2 Hijriah. Pada tahap ini, tasawuf masih berfokus pada hidup zuhud. Tokohnya antara lain Al-Hasan Al-Basri pada 10 Hijriah dan Rabi'atul Al-Adawiyah. Kemudian pada abad kedua dan kemudian pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah tersebut disebut sebagai fase tasawuf, yang mana di fase ini berdiri lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan cara hidup sufistik dalam bentuk tarekat. Tokoh-tokohnya ialah yang pertama Musa Al-Ansari, Abu Hamid bin Muhammad Al-Rubazi, kemudian ada Abu Zaid Al-Adami dan Abu Ali Muhammad bin Abdul Al-Wahhab Al-Saqati. Sekian dari perkembangan tasawuf. Kemudian ada abad ke-5 Hijriah. Pada abad ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang sering kita sebut sebagai tasawuf sunni. Tokoh-tokohnya ialah sebagai berikut, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi, kesimpulan pada presentasi kelompok 4 pada hari ini yaitu perkembangan tasawuf sudah dimulai sejak zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga Rasulullah resmi diangkat menjadi Rasul. Dan tasawuf ini sendiri mengalami beberapa fase perkembangan mulai dari abad pertama dan abad kedua, di mana pada fase abad pertama dan kedua ini terjadi akibat situasi dan kondisi sosiopolitik yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian pada abad ketiga, di mana pada abad ini perkembangan tasawuf berkembang begitu pesat daripada abad-abad sebelumnya, karena kan ada upaya-upaya dari golongan tasawuf untuk mempelajari ajaran tasawuf pada saat itu.
Lalu kemudian pada abad kelima, di situ dijelaskan bahwa Al-Ghazali muncul, di mana beliau hanya menerima ajaran tasawuf dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dan yang pada abad ke-6, fase di mana munculnya tasawuf falsafi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.